dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, tepuk tangan lagi buat kita semua ya. Tadi belum dijawab ya, Mbak Tejo bertanya, apa bedanya Ahmad Dhani dengan Arjuna menurut Mas Dhani? Banyak bedanya. Salah satunya Arjuna itu wayang, saya manusia, ya kan? Salah satunya. Tadi Mbak Tejo menekankan, gimana Mbak Tejo? Perempuannya rukun semua gitu. Nah, Ya kan wayang kan, namanya juga wayang. itu Mbak Tejo, karena wayang, nah ini manusia. Wajar Manusia. dong kalau ada konflik. Iya. Wayang itu setiap ada cahaya pasti ada wayang, ada bayangan. Cahaya itu ilmu pengetahuan. Misalkan psikologi itu cahaya. Nah, pasti Ahmad Dhani ada bayang-bayangnya. Nah, bayang-bayangnya itu yang dibicarakan oleh wayang. Jadi tetap fakta. Tetap fakta. Gitu loh. Jadi maksudnya Karena Mas Dhani bayang-bayang itu nggak belum bisa lepas dari bayang-bayang. Ya, masa lalu. intinya saya nggak harus seperti Arjuna lah, ya kan? Ya saya ya sendiri, Ahmad Dhani sendiri. Mas Dhani, sebelum kita buka box, kita wajib buka box. Mas Dhani, ini kan baru Al, ini sudah ada efek. Nanti masih ada L dan Dul, kalau menikah nanti seperti apa, begitu kan. Kenapa sih Mas nggak berdamai aja dengan masa lalu secara real di balik layar, agar semua anak-anak juga bisa damai? Poinnya kan sumbernya di situ sebenarnya. Ya saya sih maunya damai dari dulu. Dari dulu maunya damai, tapi yang Ya udah soalnya... diem aja begitu. Apa? Berdiam Nggak bisa dong kalau diem aja, akhirnya orang percaya sesuatu yang fitnah. Oh itu yang... Itu dong, tidak kan saya bilang dulu zamannya silet itu, kita sebut aja yang namanya ya, Maya itu memang bikin konten sama silet, supaya terlihat tersakiti, terzolimi. Itu memang kreatornya silet gitu, karena saya dulu juga pernah dibikin gitu. Bahkan waktu saya ribut sama FPI, silet itu create supaya saya seolah-olah didatengin sama FPI, rumah saya, sehingga saya nginep rumah. Itu semuanya konten, supaya citra FPI jelek. Saya termasuk orang yang juga bikin konten, makanya saya tahu, oh ini konten ini semuanya. Misalnya Maya waktu naik pagar, katanya pintunya dikunci nggak boleh masuk. Rumah saya sampai sekarang nggak pernah dikunci, pernah dikunci. Jadi itu konten dibuat supaya seolah-olah ibunya anak-anaknya Alel dulu tersakiti, seolah-olah begini. Nah, saya harus ngomong itu fitnah dong, karena apa? Saya punya karir politik yang cukup cemerlang, ini nggak boleh jadi batu ganjalan ke depan gitu loh. Nah, harus saya selesaikan saat ini gitu loh. Nah, ini menarik sekali karena ini menjadi isu yang sekian tahun nggak selesai-selesai. Sebenarnya kita mau fokus pada dampaknya ke anaknya. Kalau misalnya Mbak Sani dikasih kesempatan untuk memberikan saran kepada Mas Dhani terkait dengan case hidupnya agar juga tidak berdampak negatif pada anak-anak. Dhani nggak bisa dikasih saran, dia keras kepala orangnya dari dulu. Gimana sih Dhani? Dhani bisa ngasih saran. Mau 1000 psikolog nggak akan didengerin. Bener juga gitu. ya, karena Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu, karena keras kepala, mending kita buka box aja deh. Iya. Kita buka box ya Mas Dhani. Nah, ini box selanjutnya. Aku lupa ya Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu. Padahal di episode sebelumnya kita udah tahu ya Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu. Salah pertanyaan saya. Oke, nomor berapa Mas Dhani? Nomor 1. Wah, kayak judul lagunya. Ada ini histori dengan nomor 1? Nggak ada. Oh, oke. Benar atau salah? Ini ada pertanyaan yang harus dijawab Mas Dhani ya. Jawab aja benar atau salah menurut Mas Dhani. Apakah memberikan kebebasan penuh tanpa batasan pada anak akan membuat anak lebih percaya diri menurut Mas Dhani? Benar atau salah? Salah ya, kalau bebas beneran ya itu ya salah ya. Salah. Kalau menurut Mbak Sani? Ya, jawabannya benar. Benar. Lolos. Secara psikologi? Iya, tapi memang tergantung kebutuhan ya. Karena kan usia anak itu kan juga perlu ada prosentasenya ya. Ketika anak kecil dan dewasa itu kan tentu beda bimbingannya. Tapi itu benar jawabannya. Oke. Sekarang yang kedua pertanyaannya. Benar atau salah? Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung lebih beresiko menjadi pelaku bullying. Benar atau salah menurut Mas Dhani? Benar, ada benarnya tuh. Benar. Mas Dhani otoriter nggak di rumah Enggak, sama anak-anak? enggak. Benar. Saya nggak otoriter, saya benar. Kalau buktinya berapa kali lampu nggak dimatiin, saya juga diem aja, nggak pakai. Artinya gini, semenjak saya sama Maya pisah, bahkan nada keras pun saya nggak pernah lakukan itu kepada Al Eldul waktu masih kecilnya. benar nggak Mbak? Benar sekali lagi. Berarti benar lolos Mas ini. Berarti kalau misalnya
pola asuh otoriter itu memang membuat anak menjadi pelaku bullying. Berarti kalau barak militer gitu? Ya bisa dua ekstrim memang. Anak anak pelaku bullying atau malah anak jadi menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, saya tuh Kenapa? masuk yang otoriter, maksud saya itu. Jadi saya pelaku bullying. Oh, jadi Mas Dhani ini adalah hasil dari pola asuh otoriter dari orang tua Mas Dhani. Makanya saya Dan Mas suka Dhani bully. Suka ngebully. Iya, dari SMP SMA saya suka bully. Makanya saya kalau dibully ketawa aja, ini apaan sih bully? Ini antara penting nggak penting sih Mas. Tapi ini banyak juga komen netizen gitu kan. Apa yang diterima oleh anak-anak Mas Dhani segala macam ya itu kan juga efek dari bapaknya juga sebenarnya. Tadi Mas Dhani mengaku sendiri membuli, jadi anaknya juga kena bully. Nah, ada yang seperti itu gitu. Ada sebuah refleksi tertentu nggak sih dari Mas Dhani? Nah, saya kan bulinya dunia nyata. Memang sang percaya diri ya Mbak Tejo ya? Iya, Dhani ya begini. Oke, baik. Yang ketiga, masih ada nih, benar atau salah? Anak-anak meniru pola interaksi dan komunikasi dari orang tua dalam memperlakukan orang lain. Benar itu, benar sekali. Nah, kalau Mas Dhani suka membuli atau mungkin dengan Kan dulu suka bully itu oke. bully. Dengan karakter Mas Dhani yang sekarang, Mas Dhani nggak takut ada hal-hal yang mungkin nanti dicontoh anak-anak? Menurut Mas Dhani banyak baiknya atau? Kalau menurut saya begini, jadi kalau menurut saya pernah tanya apa nasihat yang sering dikasihkan ke anak-anak, saya nggak pernah kasih nasihat. Saya selalu kasih suri toladan gitu. Saya nggak perlu kasih nasihat verbal, harus begini sama orang, misalnya harus hormat sama yang tua, harus cium tangan sama yang lebih tua. Itu saya nggak ngomongin, Mbak Tejo. Tapi mereka melihat saya begitu sama Tapi orang biasanya begini loh Jo, kebalikannya. Ada pepatah Jawa yang sangat terkenal, namanya anak pola, bapak keprada. Artinya Mbak Tejo? Anak yang berpola mengakibatkan dampak buruk ke orang tua. Anak pola, bapak keprada. Sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah ini bapak pola, anak keprada? Dari tingkah lakumu yang begini, suka bully, apakah Al-Eldul mengalami... saya bully kan dulu, zaman dulu gitu loh. Zaman dulu kan, waktu SMP, SMA. Dan bulinya di dunia nyata, dia berkali-kali Saya bulinya di dunia nyata gitu. Oke, dari apa yang menjadi case ini tuh nanti akan sampai kapan dan sampai sejauh mana sih Mas ujungnya yang diharapkan Mas Dhani case ini? Nggak perlu sampai berujung ya, nggak berujung juga nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan menurut saya benar gitu loh. Kekeluargaan diselesaikan secara kekeluargaan, bagian dari pembelajaran pun itu juga bisa nggak? Ya kan sekarang begini kan. Kan sekarang begini, ketika mantan ngomongin saya terus, meskipun sudah bersuami ngomongin saya terus, saya kan diam waktu itu kan. Tapi ternyata efeknya kan kepada bullying kepada Safia gitu akhirnya gitu kan. Makanya saya harus kasih tahu gitu bahwa itu fitnah. Itu juga penting buat Safia. Bahwa itu fitnah, apa yang diomongin semua itu hasil daripada fitnah. Oke, sekarang terakhir Mas Dhani karena waktu kita terbatas ya, Mas Dhani sebagai public figure, sebagai anggota dewan, kita juga ingin bisa men-share sesuatu yang positif untuk anak-anak ataupun orang-orang di luar sana. Apa yang ini Mas Dhani sampaikan sebagai pesan baik saya mau untuk tanya pemirsa? dulu sama psikolog kan, mau tanya dulu gitu. Waktu kita udah habis, langsung aja closing statement. Ya, bagaimana sih juknisnya psikolog itu apa boleh menceritakan sesuatu yang bukan pasiennya. Ya kan saya kan bukan pasien daripada terlapor itu kan. Berikut juga Safia. Terus dia menganalisis dan lain-lain. Terus memberikan konklusi di media sosial yang konklusinya menurut saya ya pasti nggak benar. Karena apa? Karena inputnya pun dari fitnah gitu loh. Dari cita-cita fitnah gitu. Jadi sekarang saya balik bertanya gitu. Memang ada Oke, dua. singkat saja, Mbak. Ada dua memang. Apakah ini terkait profesi psikolog atau memang pribadi, Mas? Yes. Kalau pribadi memang kita tidak bisa menyatakan itu adalah melanggar. Tapi kalau kode etik bisa kita cek apakah itu ada pelanggaran atau tidak begitu. Oke. Akan jadi lagu nggak case ini? Oke. Enggak lah. Hah? Kirain akan jadi lagu case. Mbak Tejo, singkat saja closing statement. Nggak ada, cuman ya selamatlah buat Dhani apapun yang akan kami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, Mas Dhani terima kasih sudah Thank berbagi you. bersama Q&A ya. Kita harapkan kasusnya berjalan dengan lancar dan baik dan juga tidak lagi membawa dampak buruk pada anak-anak dan juga adik-adik di rumah tetap menjadi pribadi yang kuat ya apapun yang dilakukan oleh
bapak ibunya tentu saja. Terima kasih Pak Tejo, terima kasih Mbak Sani, Bang Hisa, terima kasih pemirsa yang sudah bersama Q&A dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini, Sarung Gaya Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya, dan Q&A akan hadir minggu depan. Sampai jumpa. Mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi minggu depan karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.